Fer, aku heran deh. Akhir-akhir ini kenapa ya? Kok banyak banget anak-anak yang terkena diare? Ya, saudaraku aja kemarin hampir kena diare gara-gara main hujan. Kayaknya cuaca lagi ekstrim banget deh. Benar, Fer. Menurut WHO, diare didefinisikan sebagai kondisi pencernaan dengan buang air besar encer setidaknya 3 kali dalam sehari. Sering disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dari makanan dan air yang terkontaminasi. Itu semua dipicu karena cuaca ekstrim yang bikin kondisi air dan lingkungan kita tuh jadi kotor. Jadi pada saat banjir, air limbah bisa tercampur ke air bersih. Dan dari situ muncul bakteri seperti E. coli, yang mana ini tuh mudah menyebar kepada anak-anak. Oh, jadi bukan cuma makanan basi aja dong yang bisa bikin kita itu terkena diare. Benar lah, perubahan iklim juga punya pengaruh besar, terutama kalau sanitasi lingkungan nggak terjaga. Seperti yang dijelaskan oleh UNICEF soal peningkatan resiko penyakit airborne di negara tropis. Jadi, seperti dalam jurnal Environmental Health Perspective, ketika curah hujan tinggi seperti banjir, sistem pembuangan air sering meluap, menyebabkan kontaminasi feses dan limbah ke sumber air minum. Ini meningkatkan insiden diare hingga 20-30% di daerah yang sering terkena banjir. Makanya penting banget buat kita untuk jaga kebersihan air pada saat musim hujan kayak gini. Wah, iya tuh, Ti. Kemarin saat banjir di kampungku, air sumur langsung jadi keruh. Akibatnya, anak-anak jadi pada sakit perut deh. Sebaliknya, saat musim kemarau panjang, air bersih jadi langka dan masyarakat terpaksa memakai air yang tidak higienis, seperti yang sering terjadi di Indonesia menurut UNICEF. Jadi dampaknya itu bisa 2 kali lipat. Banjir jadi air kotor, kemarau bikin air jadi gak layak. Betul lah, kalau anak kecil minum air seperti itu, mereka bisa cepat kena diare. Menurut WHO, diare menyebabkan kehilangan cairan tubuh secara cepat, bahkan dehidrasi berat yang bisa fatal pada anak di bawah umur 5 tahun, dengan risiko kematian hingga 525.000 kasus global per tahun. Terus gimana ya Fer cara mencegahnya? Gampang banget lah, asalkan kita mau disiplin. Nih aku tunjukin. Cara yang pertama, cuci tangan pakai sabun sebelum makan dan setelah dari toilet. Ini bisa kurangi risiko diare hingga 40% menurut WHO. Oke, noted. Aku bisa ajarin saudaraku kayak begini. Lalu yang kedua, pastikan air minum bersih dan matang. Kalau ragu boleh rebus dulu, seperti rekomendasi dari UNICEF untuk daerah cuaca ekstrim. Nah, setelah itu, jaga kebersihan makanan juga perlu ya. Berarti perubahan iklim itu gak cuma soal panas dan hujan nanti, Fer, tapi juga soal kesehatan. iyalah anak-anak kecil yang paling rentan. Tapi dengan tips ini, kita bisa melindungi mereka. Benar, perubahan iklim itu tantangan baru untuk kita. Tapi kita bisa melindungi diri kita dengan hidup bersih dan sehat. Perubahan iklim memang tak bisa kita hentikan, tapi kita bisa beradaptasi. Mulailah dari hal kecil, mulai dari menjaga air, kebersihan diri, dan lingkungan. Karena kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama.